wabarakatuh. Hai anak-anak ustazah semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga antum semua selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Nah, anak-anak ustazah, kali ini kembali lagi kita belajar matematika. Pada pembelajaran matematika kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang yang kedua. Kemarin kita sudah belajar tentang bangun ruang yang pertama yaitu prisma, dan sekarang kita akan belajar tentang bangun ruang yang kedua. Nah, adapun bangun ruang yang kedua adalah tabung dan bangun ruang yang ketiga adalah limas. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Semoga anak ustazah dipermudahkan oleh Allah untuk menerima pembelajaran yang ustazah berikan. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, diharapkan anak-anak ustazah mampu mengetahui unsur-unsur dari tabung. Yang kedua, diharapkan anak-anak ustazah dapat menggambarkan bangun ruang tabung. Yang ketiga, diharapkan anak-anak ustazah dapat mengetahui unsur-unsur dari limas. Dan yang keempat, diharapkan anak-anak ustazah mampu menggambar limas. Baiklah anak-anak ustazah, silakan simak video pembelajaran dari ustazah. Anak-anak ustazah, apakah anak-anak ustazah tahu apa sih pengertian dari tabung? Dan kira-kira benda di sekitar kita apa saja sih yang bentuknya menyerupai tabung? Nah, silahkan buka bukunya di halaman 79. Nah, di halaman 79 ada pengertian dari tabung. Tabung merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh dua buah lingkaran dan kemudian dibatasi juga oleh garis-garis sejajar yang tegak lurus yang memotong kedua lingkaran tersebut. Nah, benda-benda di sekitar kita yang menyerupai tabung ataupun yang berbentuk tabung itu ada banyak, seperti botol minum, kemudian celengan, galon, ataupun gagang sapu atau batang sapu. Nah, itu merupakan contoh dari tabung yang ada di sekitar kita. Nah, di sini ustazah punya celengan, dan celengan ini adalah salah satu bentuk tabung yang bisa dan mudah kita jumpai. Nah, jadi tabung ini memiliki tiga sisi. Sisi yang pertama adalah sisi atas. Ini sisi atas. Sisi yang kedua adalah sisi bawah. Dan yang ketiga adalah sisi lengkung. Nah, ini jadi semuanya ini adalah sisi lengkung. Sisi atas berupa lingkaran, sisi bawah juga berupa lingkaran, dan sisi lengkung atau selimut tabung ini kalau misalnya kita buka, maka dia akan berbentuk persegi panjang. Jadi selimut tabung ini dia bentuknya persegi panjang. Nah, anak-anak ustazah, tabung ini tidak memiliki titik sudut. Ya, tidak memiliki titik sudut. Karena memang tidak ada titik sudut di sisi-sisinya. Nah, jarak dari sisi atas dan sisi bawah disebut juga dengan tinggi tabung. Jadi tinggi tabung itu yang ini adalah tinggi tabung. Nah, anak-anak ustazah, itulah tadi unsur-unsur dari tabung. Jadi tabung memiliki tiga sisi, dan tabung tidak memiliki titik sudut, dan tinggi tabung itu merupakan jarak dari sisi atas ke sisi bawah. Nah, anak-anak ustazah sudah paham ya tentang tabung? Selanjutnya adalah limas. Limas merupakan suatu bangun ruang yang dibatasi oleh sisi alas dan sisi tegak yang memiliki satu titik puncak. Nah, jadi limas ini merupakan suatu bangun yang dibatasi oleh sisi alas dan sisi tegak, kemudian memiliki satu titik puncak. Nah, sisi alas inilah yang menentukan nama dari limas.
Jika alasnya itu segitiga, maka dia limas segitiga namanya. Jika alasnya segi empat, maka limasnya bernama limas segi empat. Ataupun jika alasnya berbentuk segi delapan, maka limasnya bernama limas segi delapan. Jadi untuk melihatnya, lihat di sisi alasnya. Nah, di sini Ustazah sudah ada limas segi empat. Karena di bawahnya berbentuk segi empat, maka namanya adalah limas segi empat. Nah, di sini yang di bawahnya adalah titik A, B, C, D, dan E. Nah, kita lihat unsur-unsur dari limas. Yang pertama ada titik sudut, yang kedua ada titik puncak, ketiga rusuk, keempat sisi alas, dan yang kelima adalah sisi tegak. Nah, kita lihat titik sudutnya adalah yang ini, yang di ujung ini adalah titik sudut. Jadi kita hitung titik sudutnya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi limas memiliki 5 titik sudut, yaitu A, B, C, D, dan E. Nah, inilah titik sudut dari limas. Nah, yang kedua adalah titik puncak. Titik puncak limas itu adalah yang ini. Karena dia berada di paling atas, maka disebut juga dengan titik puncak. Nah, titik puncak limas itu ada satu, yaitu E. Nah, jadi ada satu ya titik puncak dari limas. Kemudian yang ketiga adalah rusuk. Nah, kita hitung rusuk dari limas. A, B1, BC2, CD3, DA4, AE5, kemudian DE6, CE7, BE8. Jadi rusuknya ada berjumlah 8, yaitu apa saja? AB1, BC2, CD3, DA4, AE5, kemudian BE6, lalu ada CE7 dan DE8. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 rusuk pada limas segi 4. Kemudian sisi alasnya ada 1. Nah, yang ini sisi alasnya. Nah, sisi alas berjumlah 1, yaitu A, B, C, dan D. Nah, inilah sisi alas dari limas. Kemudian sisi tegak. Nah, sisi tegaknya yang ini. Yang tegak seperti ini, yang berbentuknya seperti segitiga. Nah, yang seperti segitiga ini adalah sisi tegak. Ada berapa jumlahnya? Kita hitung. A, D, E 1, A, D, E 1, A, B, E 2, A, B, E 2, B, C, E 3, B, C, E3, kemudian D, C, E 4, D, C, E. Nah, jadi kita hitung ada 1, 2, 3, 4. Maka sisi tegak dari limas berjumlah 4. Nah, jadi anak-anak ustazah, limas itu memiliki 5 unsur, dan masing-masing unsur inilah yang membentuk sebuah bangun ruang yang bernama limas. Selanjutnya, kerjakan tugas di halaman 81 yang ada di dalam tabel. Nah, anak-anak ustazah, itulah tadi materi pembelajaran kita tentang bangun ruang tabung dan bangun ruang limas. Dan ada banyak sekali benda-benda di sekitar kita yang termasuk ke dalam bangun ruang dan bisa kita jadikan contoh dalam pembelajaran matematika kita. Nah, saya harap anak-anak ustazah semua paham ya
mana yang bagian sisi dari tabung dan mana yang sisi dari limas. Semoga anak-anak ustazah paham pada pembelajaran kali ini. Nah, sebelum ustazah mengakhiri pembelajaran, yuk sama-sama kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustazah berharap anak-anak ustazah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dan ustazah akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.